Pemuda dan Pemudi Indonesia. Hari 38 provinsi. Akan memberikan mandat perjuangan kepada pasangan. Amin. Amin. Info risetnya independen. Hasil survei ini tingkat kepercayaannya 95%. Margin errornya 1,8%. Bukan survei yang dipesan. Jadi tanpa diminta, dia membuat survei sendiri secara independen. Siapa itu? Salah seorang guru besar di IPB, ya, di daerah Bogor. Ada seorang dokter di Dindamuri, guru besarnya IPB, melakukan survei secara independen bersama timnya. Kabarkan ini kepada abu-abu setanah Aceh, setanah Rencong. Katakan pada mereka, kalau ingin Indonesia ini benar-benar dipimpin oleh orang hebat, orang soleh, dan memenangkan partai kita, Aceh harus menjadi titik kemenangan Anies dan Partai Nasdem. Kabarkan kepada seorang Aceh, semuanya, bagaimana mencalonkan Anies Baswedan itu adalah doa-doa yang dipanjatkan dari setiap rumah di Aceh. Anies Baswedan ini di Aceh gimana? Iya, kalau kita lihat, ya kalau kita potret, ya gambaran dari suara masyarakat, pandangan masyarakat, alhamdulillah saat ini Pak Anies, mayoritas rakyat Aceh arahnya ke Pak Anies gitu. Ya mungkin persentasenya ada yang mengatakan sampai 70%, 80%, ya, mungkin belum ada survei resmi ya. Tapi karena kita sudah declare mendukung Pak Anies secara penuh, akan bekerja all out agar beliau bisa menang besar di Aceh, kita berharap nanti Pak Anies bisa mendapatkan suara 85 hingga 90%. Itu tugas kader tugas kader. Kalau menang mungkin tanpa kita bekerja pun sekarang Pak akan Anies menang gitu ya. kalau di Aceh ya kan. Tetapi pekerjaan tantangan ke depan adalah mempertebal kemenangan Pak Anies di Aceh. Secara mempertebal ya. Mempertebal kemenangan. Sang pemimpin itu bernama Anies Baswedan, sosok yang rakyat rindukan menjadi teladan. Ketika rakyat tertindas, dia berani pasang badan. Itulah kenapa dia menjadi simbol perubahan. Kita semua yakin Pak Anies bekerja dengan tulus. Ketika jadi DKI 1 programnya lancar dan mulus. Jadikanlah beliau sebagai presiden, insya Allah kita fokus. Ayo dong Pak, jadilah seorang leader, bukan menjadi seorang dealer. Buat Indonesia di mata dunia tidak minder. Berpihaklah Pak pada kebenaran. Walau kita kurang dukungan anggaran, tapi suara untuk Pak Anies banyak bertebaran. Elektabilitas naik setelah debat, Anies terbukti sukses yakinkan publik. Pasca debat pertama Capres 2024, elektabilitas pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar atau Amin di sejumlah polling media online nasional terpantau meningkat. Anies Baswedan dengan kapasitas dan jejak rekam dimiliki ternyata mampu mendongkrak elektabilitasnya melalui debat pertama ini. Hal tersebut disampaikan Sekjen DPP Mak Anies atau Manis, Hajah Kasmawati Qasim SE di Jakarta pada Rabu 13 Desember. Kasma Qasim mengatakan debat resmi yang digelar KPU atas perintah undang-undang ini akan mengubah pilihan masyarakat untuk Anies Baswedan Muhaimin Iskandar. Survei Litbang Kompas yang mengungkapkan Anies sudah melampaui elektabilitas paslon nomor 3 adalah indikasi tren menaiknya elektoral Anies Baswedan. Katanya, dikatakan peluang meningkat itu cukup besar juga karena kurus yang masih cukup besar yaitu 28,7%. Inilah peluang Anies untuk mengubah pemilih yang ragu untuk menetapkan pilihannya kepada Anies Muhaimin. Nah, dengan debat pertama ini, Anies pasti menunjukkan kualitasnya yang dengan visi misinya tentang perubahan. Tagline perubahan benar-benar akan diwujudkan jika Anies presiden, katanya. Pak Anies sudah membuktikan janji kampanyenya saat dipercaya menjadi Gubernur DKI Jakarta. Jika sekarang ingin melakukan perubahan yang sangat dibutuhkan oleh bangsa yang tidak baik-baik saja, itu tentu akan dibuktikan, beber Kasma Qasim. Karena itu alumnus HMI ini mengatakan keyakinannya bahwa masa yang masih ragu atas pilihannya dan ragu tentang janji-janji kampanye akan berubah setelah debat. Ia mengungkapkan berdasarkan hasil polling sejumlah media online seperti kumparan.com mencatat elektabilitas pasangan Anies Muhaimin mencapai 61%,
Kemudian Prabowo Gibran 24% dan Ganjar Mahfud 15%. Dari angka-angka tersebut memperlihatkan elektabilitas Anies Muhaimin menempati urutan pertama dari 3 paslon lainnya pasca debat Capres perdana yang digelar KPU tadi malam. Menurut Kasma, kunci dari kenaikan pasangan Anies Muhaimin pasca debat karena Anies saat debat pertama, Anies mampu meyakinkan publik atau rakyat Indonesia dalam mengatasi berbagai masalah pemerintahan, HAM, pemberantasan korupsi hingga penguatan demokrasi di Indonesia. Elektabilitas naik setelah debat, Anies terbukti sukses yakinkan publik. Pasca debat pertama Capres 2024, elektabilitas pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar atau Amin di sejumlah forum media online nasional terpantau meningkat. Anies Baswedan dengan kapasitas dan jejak rekam dimiliki ternyata mampu mendongkrak elektabilitasnya melalui debat pertama ini. Hal tersebut disampaikan Sekjen DPP Mak Anies atau Manis, Hajeng Kasmawati Kasih SE di Jakarta pada Rabu 13 Desember. Kasma Kasih mengatakan debat resmi yang digelar KPU atas perintah undang-undang ini akan mengubah pilihan masyarakat untuk Anies Baswedan Muhaimin Iskandar. Survei Litbang Kompas yang mengungkapkan Anies sudah melampaui elektabilitas paslon nomor 3 adalah indikasi tren menaiknya elektoral Anies Baswedan. Katanya, dikatakan peluang mengikat itu cukup besar juga karena potensi yang masih cukup besar yaitu 28,7%. Inilah peluang Anies untuk mengubah pemilih yang ragu untuk menetapkan pilihannya kepada Anies Muhaimin.